Di dataran Anatolia yang sunyi, dua kekuatan besar saling bersiap menghadapi hari penghakiman pasukan Islam dari Kekhalifahan Umayyah dan tentara Megah dari Kekaisaran Bizantium. Ketika sorak kemenangan dan jeritan takbir mulai mengisi udara, tak ada yang tahu bahwa hari itu akan mengubah batas antara timur dan barat selama puluhan tahun. Mari kita telusuri kisah lengkapnya, dari strategi, bentrokan brutal, hingga warisan yang tak bisa hilang. Tonton sampai habis supaya kau memahami bahwa kemenangan di medan perang bukan hanya militer, tapi milik mereka yang memahami ilmu dan iman. Malam turun perlahan di atas dataran luas. Anatolia, kabut dingin mulai menyelimuti lembah tempat ribuan pasukan Islam mendirikan perkemahan. Cahaya obor menari di wajah-wajah muda yang menatap ke arah utara. Tempat pasukan Bizantium konon telah berkumpul di dalam tenda terbesar. Jenderal Umayyah, Abdallah Al-Batal, membentangkan peta lusuh. Di atas meja kayu, ia menunjuk lembah kecil bernama Akroinon. Disinilah mereka akan mencoba memukul kita, katanya pelan, suaranya tenggelam di deru angin. Di luar tenda, para prajurit berlutut dalam doa. Di kejauhan, menara pengintai Bizantium terlihat samar di balik kabut. Seekor elang terbang melintas di langit malam, seakan membawa pesan dari takdir yang belum terungkap. Saat angin membawa suara doa melewati lembah, Abdallah Al-Batal menatap ke timur dan berbisik, "Esok, sejarah akan menulis dengan darah dan iman." Fajar menyingsing di atas puncak-puncak batu. Pegunungan Frigia, kabut tipis masih menggantung di jurang-jurang sempit tempat pasukan Umayyah mulai bergerak. Kuda-kuda mereka mengembuskan uap dingin, langkah besi menimbulkan gema panjang di celah bebatuan. Abdallah Al-Batal menunggang di barisan depan, matanya menatap lembah jauh di bawah sana. Ia tahu Bizantium menunggu di sisi lain, pegunungan, pasukan kaisar yang terkenal dengan disiplin dan strategi besi. Di belakang, prajurit-prajurit muda saling berbisik tentang rumah mereka di Suriah dan Hijaz. Salah satu di antara mereka menggenggam batu kecil dari tanah Mekah yang disimpan dalam kantong kulit baginya. Setiap langkah di gunung ini adalah doa agar tidak mati sia-sia. Ketika mereka mencapai celah tertinggi, pasukan berhenti sejenak. Al-Batal menatap ke arah matahari terbit dan berseru, "Di bawah sinar ini, kita tidak akan mundur." Sorak takbir menggema menembus kabut pagi. Suara itu bergulung di antara tebing, turun ke lembah seperti doa perang yang mengguncang bumi. Di bawah sana, bendera Bizantium terlihat perlahan berkibar, menunggu, dan matahari terus naik, menyingkap bayangan yang akan segera berubah menjadi darah dan sejarah. Siang menimpa dataran Akroinon dengan panas yang menyengat. Debu menari di antara ribuan tapak kaki kuda dan sepatu besi. Bendera hijau Umayyah berkibar, berhadapan dengan salib merah Bizantium. Dua dunia berdiri saling menatap tanpa suara. Abdallah Al-Batal menatap lurus ke depan. Wajahnya setegas batu karang. Ia tahu, perang ini bukan hanya soal tanah, tapi kehormatan Islam di mata dunia. Terompet Bizantium meraung, dan lautan prajurit berzirah perunggu mulai bergerak, membentuk formasi berbentuk perisai raksasa. Takbir, seru Al-Batal. Jeritan Allahu Akbar menggema, mengguncang dataran kosong itu seperti guruh. Dua pasukan berlari,
Benturan pertama meledak seperti petir di siang bolong. Pedang bertemu perisai, tombak menembus daging, teriakan manusia bercampur dengan ringkihan kuda. Al-Batal menerjang maju. Pedangnya menebas 2 prajurit Bizantium dalam satu ayunan. Salah satu anak panah nyaris menembus bahunya, tapi ia menangkis dengan perisai kulit tebal. Di sisi lain medan, pasukan Bizantium mulai terpukul mundur. Namun dari belakang, muncul barisan baru bersenjata berat dengan baju zirah penuh dan tombak panjang. Langit Akroinon kini dipenuhi debu dan doa. Dan di tengahnya, Al-Batal bersumpah dalam hati, hari ini sejarah akan mengingat siapa yang benar-benar bertahan di medan ini. Malam turun perlahan di dataran Akroinon, membawa udara dingin dan aroma besi yang pahit. Mayat-mayat berserakan. Di antara sisa perisai pecah dan pedang patah, suara serangga malam terdengar samar di antara bisikan doa prajurit yang masih hidup. Abdullah Al-Batal menatap peta yang terbentang di atas batu besar. Besok fajar, mereka akan menyerang dari timur, katanya lirih. Salah satu perwira membalas, pasukan kita lelah, wahai Amir. Al-Batal tersenyum tipis. Maka kita serang duluan, sebelum matahari melihat kita. Ia tahu Bizantium kuat di siang hari, tapi di bawah bayangan malam, Islam selalu menemukan jalan. Menjelang dini hari, ratusan prajurit Umayyah bergerak tanpa suara. Kabut dingin menutupi langkah mereka menuju lembah tempat Bizantium berkemah. Saat ayam hutan berkokok, Al-Batal memberi isyarat tangan. Panah pertama melesat, menembus malam dan dada penjaga Bizantium. Serangan kilat dimulai. Kuda menjerit, api unggun Bizantium padam diinjak-injak. Di tengah kabut, Al-Batal melompat dari kudanya dan menebas panglima musuh. Saat matahari pertama muncul, Bizantium sudah kocar-kacir, dan Al-Batal berdiri di atas bukit kecil. Menatap api yang mulai padam, ia berbisik pelan. Kemenangan datang pada mereka yang bertarung dengan cahaya di hati. Fajar menyibak lembah Akroinon dengan cahaya keemasan yang lembut, membelai tanah yang semalam menjadi saksi darah. Suara burung kembali terdengar, tapi udara masih beraroma besi dan api. Pasukan Umayyah berdiri diam dalam barisan. Pakaian mereka robek, tapi mata mereka menyala dengan keyakinan. Abdullah Al-Batal menunggang kudanya perlahan di depan pasukan, menatap mereka satu persatu. Saudara-saudara, kita masih satu hidup, dan itu adalah izin dari Allah, ucapnya dengan suara berat. Para prajurit menjawab dengan seruan takbir yang menggema di lembah, memantul ke pegunungan. Di sisi lain lembah, sisa pasukan Bizantium mengangkat bendera putih dari reruntuhan tenda. Al-Batal menatap lama, lalu menurunkan pedangnya. Cukup darah hari ini, katanya pelan, karena kemenangan sejati bukan di atas mayat, tapi di dalam iman. Pasukan Bizantium menyerah, dan Al-Batal memerintahkan mereka diberi air. Di balik tindakan itu, muncul bisikan persaudaraan yang tak terucap di tengah luka dan kehilangan. Langit berubah semakin cerah, dan doa pagi menggema di seluruh lembah Akroinon. Fajar itu bukan sekadar tanda kemenangan, tapi awal dari kisah baru antara dua dunia. Al-Batal menatap cakrawala dan berbisik, mungkin esok bukan lagi tentang perang, tapi tentang pengetahuan. Damaskus menyambut kedatangan para prajurit dengan suara azan yang menggema dari menara batu putih.
Udara pagi membawa aroma bunga jeruk dari taman-taman khalifah. Seolah menutupi bau perang yang baru berlalu, Abdallah Al-Battal turun dari kudanya di gerbang timur, disambut oleh ulama dan warga yang mengangkat tangan dalam salam hormat. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai penakluk, melainkan penjaga peradaban. Langkah-langkahnya membawanya ke Masjid Umayyah, di mana cahaya menembus jendela kaca berwarna, menari di atas lantai marmer. Seorang ulama tua menyapanya. "Engkau membawa pedang di Medan, tapi hari ini engkau harus membawa pena di Damaskus." Al-Battal tersenyum. Mungkin itulah jihad sejati setelah darah berhenti menetes. Hari-hari berikutnya, Damaskus berubah menjadi pusat kehidupan baru. Di ruang-ruang kecil masjid, para ilmuwan menulis dengan tinta dari bulu angsa, menyalin pengetahuan dari Yunani dan Persia. Dan di antara mereka duduk Al-Battal, bukan dengan pedang, melainkan pena. Ia menulis tentang keberanian, tetapi juga tentang hikmah di balik perang. Tak ada kemenangan yang lebih agung, tulisnya, selain menaklukkan kebodohan dan kesombongan manusia. Suara adzan maghrib bergema, membelah langit Damaskus yang merah keunguan. Damaskus malam itu bercahaya, bukan oleh api perang, melainkan oleh lentera-lentera ilmu yang mulai menyala di tiap sudut. Dan di antara cahaya itu, Al-Battal menatap langit dan berbisik, "Selama pena masih menulis, tak ada pedang yang benar-benar menang." Kabut pagi menutupi menara Konstantinopel, membuat kota itu tampak seperti bayangan besar yang mengambang di atas laut Marmara. Di balik tembok tinggi, lonceng gereja berdentang 3 kali, tanda doa bagi pasukan yang belum kembali dari Akroinon. Namun, di ruang bawah tanah istana Kekaisaran, percakapan rahasia tengah terjadi antara penasihat dan jenderal tua. Bizantium, mereka tidak datang untuk menaklukkan, mereka datang untuk bertahan, kata jenderal itu pelan sambil menatap peta. Dan itulah yang membuat mereka lebih berbahaya. Di luar istana, seorang utusan Damaskus baru tiba, berjubah coklat polos, membawa surat dari khalifah. Ia tak membawa ancaman perang, tapi pesan damai dan peringatan. Selama matahari terbit di atas 2 dunia, jangan biarkan darah menjadi bahasanya. Begitu bunyi kalimat terakhir. Namun, di dalam hati Kaisar Leo, ada rasa takut yang tak diucapkan. Ia tahu kekuatan Islam bukan lagi pedang, melainkan gagasan yang menyala di Damaskus dan Kufa. Sementara Bizantium sibuk mempertahankan tembok, dunia Islam sedang membangun jembatan. Malam itu, di menara tertinggi Konstantinopel, Kaisar berdiri menatap arah timur. Ia berbisik lirih, "Jika mereka datang bukan dengan pasukan, melainkan dengan ilmu, maka dindingku tak lagi berguna." Lalu angin laut membawa suaranya pergi, menuju arah Damaskus yang bercahaya di kejauhan. Di tempat lain, Abdallah Al-Battal sedang menulis surat balasan. "Tembok bisa runtuh," tulisnya, "tapi ilmu akan menembusnya bahkan tanpa pedang." Abdallah Al-Battal berjalan perlahan di antara reruntuhan Akroinon. Debu beterbangan tertiup angin sore. Di tangannya, ia menggenggam selembar perkamen yang ditemukan di sisa tenda Bizantium. Tulisan di perkamen itu bukan tentang strategi perang, melainkan perhitungan bintang dan waktu. Al-Battal menatapnya lama, seolah menyadari bahwa perang sejati bukan hanya di medan tempur, tapi di medan ilmu. Malam datang dengan cepat di lembah itu. Al-Battal menyalakan lentera kecil di dekat perapian. Ia mulai menyalin ulang tulisan dari perkamen itu ke kertas baru. Ilmu dari musuh pun adalah cahaya.
bisiknya. Beberapa murid mudanya mendekat, menatap kagum pada gurunya, yang kini tak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga penjaga ilmu. Dari mereka, kelak lahir generasi baru, pencinta ilmu yang membawa warisan pengetahuan Bizantium ke dunia Islam. Fajar pun menyingsing, Al-Batal menatap matahari itu dan berdoa, semoga pena menggantikan pedang. Angin membawa suara doa itu ke arah timur, menuju Damaskus, tempat ilmu akan kembali bersemi. Kabut pagi menyelimuti lembah luas di barat Akroinon. Pasukan Islam bergerak perlahan menembus kabut. Di barisan depan, Abdallah Al-Batal memegang tombak panjangnya dengan tenang. Dari balik kabut, pasukan Bizantium muncul dengan formasi rapat. Benturan pertama terdengar seperti gelegar guntur. Al-Batal menebas musuh pertamanya dengan gerakan cepat dan tenang. Namun pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga taktik. Jangan kejar yang mundur, pancing mereka ke tengah. Teriak Al-Batal, Bizantium terjebak di dataran rendah. Ketika matahari mulai meninggi, medan perang berubah menjadi lautan debu dan darah. Al-Batal memacu kudanya ke tengah. Ketika pasukan musuh mulai mundur, Al-Batal berhenti di puncak bukit kecil. Ia menatap ke lembah yang kini tenang setelah badai. Di tanah ini, bisiknya pelan, iman dan ilmu harus berjalan bersama. Sore hari menyapa lembah Akroinon dengan cahaya keemasan yang menenangkan. Abdallah Al-Batal berdiri di puncak bukit, memandang medan perang yang kini sunyi. Suara angin menggantikan gemuruh pedang, membawa aroma tanah dan besi yang telah lama beradu. Ia menundukkan kepala, mengingat nama-nama yang gugur di bawah panji tauhid. Para prajurit mulai mengubur sahabat-sahabat mereka. Tidak ada tangis keras, hanya zikir yang bergetar lirih di udara. Perang ini bukan akhir, ucap Al-Batal lirih, melainkan awal bagi ilmu dan keadilan. Ia mengambil sebongkah batu dari tanah dan menggenggamnya erat. Batu itu menjadi simbol bagi generasi setelahnya, bahwa dari tanah perjuangan akan lahir peradaban. Bertahun-tahun kemudian, di kota Damaskus, murid-murid menulis kisah pertempuran ini di lembaran kulit rusa. Nama Al-Batal disebut dengan hormat, bukan hanya sebagai panglima, tetapi juga penjaga ilmu. Dari Akroinon hingga Baghdad, kisahnya menjadi cahaya yang menuntun generasi. Ketika malam turun di Anatolia, bintang pertama muncul di atas langit bekas pertempuran. Dan di kejauhan, suara azan bergema, menghapus sisa-sisa duka di tanah yang pernah diselimuti darah. Dari tanah yang pernah diselimuti darah, kini tumbuh cahaya pengetahuan. Setiap tetes keringat dan doa para pejuang menjadi pondasi bagi peradaban besar. Perang Akroinon bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang kelahiran ilmu. Dari pedang yang menebas kebatilan, lahir pena yang menulis kebenaran. Para pejuang mungkin gugur, namun ruh perjuangan mereka hidup dalam setiap ayat dan pengetahuan. Kini giliran kita menjaga cahaya itu agar tak padam. Karena sejarah bukan sekadar kisah lama, tapi nyala iman yang menuntun masa depan. Jika kisah ini menggugah hatimu, tekan suka, bagikan kisah ini.
dan jadilah bagian dari mereka yang menyalakan cahaya sejarah Islam.